Selamat pagi Mbak Bella. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kesini sama siapa? Diantar apa? Kebetulan sama teman. Sama teman. Terus nungguin ini temennya? Enggak sih nanti. Oh. Sekarang. Ya dia ada urusan juga. Oh. Sekalian. Terus nanti pulangnya gimana? Ya paling bareng dia juga. Bareng dia juga. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sekolahnya gimana akhir-akhir ini? Ya alhamdulillah lancar aja sih. Banyak kegiatan gitu apa enggak? Lumayan banyak, lumayan padat juga akhir-akhir ini. Jadi kayak ya sebenarnya agak santai, cuman juga ada kegiatan-kegiatan yang bikin agak mikir. Iya. Kegiatan apa itu Mbak? Mungkin yang kemarin sempat kelas meet terus tiba-tiba disuruh jadi MC. Oh, jadi jadi itu kan juga tiba-tiba banget ya. Iya, prepare-nya gitu kan banyak. Apalagi itu belum pernah jadi MC kan. Jadi itu termasuk pertama kali berarti pertama nyoba. kali juga first time. Mana bahasa Inggris langsung Wah, banyak. pakai bahasa Inggris. Gila. Keren sih tapi. MC apa itu? MC wisuda. Oh, wisuda SMA kemarin. Oh, SMA. Oh. Ya. Dengar-dengar Mbak Bella ini juga di pondok ya Mbak? Tinggalnya ya? Baru di pondok. Ini lagi pulang. Baru liburan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masuk lagi kapan Mbak? Paling insya Allah besok Senin sih. Oh, besok Senin. Iya, berarti udah deket ya. Liburannya emang berapa lama? Dari kapan? Cuma 2 minggu doang. Cuma 2 minggu? Iya, dari tanggal 21. Mulai libur. Biasanya anak sekolah ya agak lama nggak sih kalau liburan? Iya, apa karena kayaknya, di pondok ya? Jadi kayaknya ada asrama juga kan. Oh, ada asrama. Makanya ya udah. Mau nggak mau. Ya tetap dijalani ya Mbak. Mau gimana pun juga kayak ya udah. Walaupun capek juga pasti ya. Pasti. Di pondok capek. Banget. Berarti selain sekolah juga ada aktivitas di pondoknya itu ya? Iya, ada banyak. Jadi patutnya kan di situ juga. Harus bisa bagi waktu kan. Tapi tugas-tugas gitu juga banyak PR gitu. Kalau PR alhamdulillahnya jarang. jarang. Paling cuman kayak project-project gitu. Itu pun kadang ada waktunya paling seminggu 2 minggu. Jadi ada tenggang waktunya. Di SMA itu ada organisasi gitu nggak sih? Ada. Oh, ada. Ada OSIS, Pramuka, MPK itu banyak. Oh, ekskul itu ya? Ekskul banyak juga. Mbak Bella ikut juga apa? Ikut. Alhamdulillah ikut sih kemarin. Ikut apa? Ikut literasi Jawa sama English Club. Wah, keren banget. Kayak 2 bahasa ya. Literasi Jawa tuh kayak gimana Mbak Jadi kegiatannya? nanti kita tuh insya Allah di hari Selasa itu setiap Selasa kita ada 10 menit waktu buat ngajar. Ngajar di kelas-kelas gitu. Ngajar apa itu? Ngajar bahasa Jawa? Juga. Nanti ditentuin materinya. Terus nanti kita ada briefingnya juga lebih mendalam bahasa Jawa. Keren banget sih. Berarti kayak biar lebih apa ya? Memperdalam bahasa Jawa gitu ya. Dan kenalin juga kan teman-teman juga. Kan itu masuk kelasnya ke adik kelas atau ke temen seangkatan gitu? Semua. Oh, ke semua. Di jadwal gitu. Lebih ke dibagi tim-tim. Jadi per kelas ada tim. Kadang ada 3 sampai 4 orang per kelas. Kalau yang satunya apa, yang English Club? English Club juga itu ada literasi Inggris juga. Di situ kita ada literasi Inggris, ada kita evaluasinya juga ada. Terus nanti kadang juga kita ada games gitu. Seru ya Mbak? Seru, alhamdulillah seru. Banyak juga itu yang ikut? Alhamdulillah banyak. Tapi lebih banyak yang literasi Jawa. Soalnya kan dominan Jawa kan. Iya. Makanya seru juga. Selain itu nggak ikut ada paskib gitu nggak? Ada. Ada juga. Kalau paskib di pondok kan banyaknya yang cowok. Jadi ceweknya nggak ikut. Tapi ke paskib. Terus gimana pelajarannya Mbak Bella? Kalau nggak salah ambil jurusan apa sih Mbak? IPA. Oh, IPA ya. IPA. Soalnya kemarin sepakatnya IPA sama Papa. Sepakatnya ikut aja dah daripada nggak didoain nanti gimana ke depan. Berarti itu keputusannya sama Papa, pengen sama Papa. Aku juga pengen. Aku pernah oleng ke IPS dikit sih, cuman kayaknya seru sih IPS, soalnya dia santai kan, terlalu mikir gitu. Tapi ternyata dari mama Papa kayak, kamu lo mampu di IPA, kenapa nggak di IPA aja? Oh iya. Berarti emang kamu dianggapnya mampu di IPA ya, jadi tapi ternyata juga ya kenapa nggak dimaksimalkan di situ aja? Makanya. Tapi aman selama ini? Aman, alhamdulillah. Prospeknya katanya lebih ke IPA. Lebih luas ya. Berarti suka hitung-hitungan juga gitu, matematika? Lumayan, cuman suka biologi gitu? Biologi suka, soalnya gurunya asik. Oh, gurunya asik. Banget. Ya tergantung gurunya ya, kadang kayak gitu.
Enak banget gurunya. Kalau fisika nggak terlalu suka, soalnya gurunya nggak asik. Gitu. Tapi aman pelajaran fisika? Apa susah banget apa gimana nih? Soalnya kebetulan gara-gara itu juga gurunya. Itu juga terlalu apa ya, soft spoken. terlalu soft-spoken. Kalau ngajar bikin ngantuk. Mana di depan tapi udah ngantuk ya. Jadi nggak bisa terima pelajarannya gitu ya. Teman-teman juga pada ngeluh. Soalnya fisika tuh gurunya cuma ada satu itu doang, mana soft spoken banget. Kita nggak mudah. Kita nggak tahu sama sekali. Iya. Terus sering cuti juga gara-gara melahirkan, hamil. Walah, perempuan ya gurunya. Iya bener banget. Makanya ya udah. Mau gimana lagi, orang itu mata pelajaran wajib, ya nggak bisa disangkal. Iya, benar-benar. Tapi nggak ganti guru ya, nggak ganti-ganti guru gitu. Iya. Sejak kelas 10 nggak ganti. Sejak kelas 10. Kelas 10 juga sebenarnya ada, tapi beliau tuh guru biologi. Jadi kayak cuma merangkap dikit-dikit doang. Itu pun kan juga nggak menyeluruh, terlalu detail. Ya kurangannya paling di fisika itu sih, agak susah. Ya nggak apa-apa, mau gimana lagi. Berarti kayak harus belajar ekstra lagi gitu kalau ujian. Belajar sendiri. Kadang juga kalau belajar sendiri tuh jadi lebih ngerti malahan. Amin. Semoga. Enggak berarti. Kadang-kadang. Terus kegiatannya selama liburan ini apa aja, Mbak? Apa ya? Aku lebih menuhin target-target pondok sih, karena kayak yang belum kecapai. Masya Allah. Jadi ya banyak yang tercapai. Terus juga paling banyak olahraganya, banyak masaknya. Suka apa tuh olahraga, apa? Sepedaan apa? Paling sepedaan, lari, badminton, renang. Badminton sebenarnya pengen, cuman kayak yang diajak partnernya susah ini. Ya, produktif banget ya olahraga, terus kayak banyak tidurnya. Banyak tidurnya juga ya. Itu juga banyak. Mumpung itu ya libur ya, kayak ada kesempatan gitu. Kalau di pondok tidurnya cuma pas malam doang. Terus bangun malam ya. Kalau sebenarnya ada sih siang, cuman kayak nggak ada sejam. Nggak ada sejam. Pas istirahat siang itu. Istirahat siang. Ya udah, mau gimana lagi, daripada telat ngaji. Iya. Tapi sering pulang nggak, Mbak, kalau dari pondok itu? Paling sebulan sekali, bulan 2 kali, tergantung sih. Kalau kebutuhannya habis ya udah pulang, belanja dulu gitu. Deket ya, Mbak, dari rumah apa? Alhamdulillah dekat. Nggak boleh jauh-jauh. Oh iya. Ya udah, ikut aja. Ya alhamdulillah, malah kebetulan ada emang yang tempatnya dekat rumah gitu ya. Oke. Kita udah ngobrol banyak banget nih. Sebelumnya Ibu mau ngucapin terima kasih dulu kepada Mbak Bella yang sudah hadir dalam sesi konseling kita hari ini. Kan dengan hadirnya Mbak Bella di sini, Mbak Bella mau datang ke sini, itu kan tandanya Mbak Bella ingin menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh Mbak Bella. Iya, Mbak. Betul. Ya, berarti Ibu sangat mengapresiasi itu karena Mbak Bella udah berani mau terbuka. Nanti mau cerita masalahnya seperti apa sih yang dirasakan, dipikirkan gitu. Sebelumnya ada beberapa hal yang Ibu sampaikan dulu. Yang pertama terkait dengan waktu. Jadi konseling kita hari ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 45 menit. Nah, dari Mbak Bella kira-kira cukup atau kurang apa gimana? Cukup, itu udah lebih dari cukup. Insya Allah cukup ya. Nah, nanti kalau misal emang belum selesai atau masih kurang lagi, kita bisa jadwalkan konseling lagi di hari berikutnya di lain waktu. Gitu ya, Mbak. Okay. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan persetujuan, Mbak. Jadi kan Mbak Bella cerita di sini kan pasti kalau misal ada kekhawatiran, takut kalau misal ceritanya bakal kemana-mana, kayak bakal kesebar gitu ya. Nah, Mbak Bella tuh nggak perlu khawatir di sini karena ini Ibu sudah menyiapkan surat persetujuan. Ini bisa diisi dulu, Mbak. Ada nama, kelas, sama alamat, bisa diisi identitasnya dulu. Nah, jadi tujuannya ini tuh buat biar Mbak Bella nggak ragu-ragu gitu kalau mau cerita. Kan ini ada beberapa pernyataan, nanti bisa dibaca dulu. Ya, di sini. Ya, sudah dibaca, Mbak? Bentar, membaca bentar. Oke. Nah, sepakat ya? Oke, sepakat. Oke, ini sudah ditangani, saya juga tanda tangan. Ini biar Mbak Bella juga yakin, nggak takut ya, biar nanti bisa lebih terbuka lagi ceritanya, semua apa unek-uneknya dikeluarin aja nggak apa-apa. Nanti ya saya akan berusaha mendengarkan, kemudian saya juga insya Allah bisa menjaga apa yang akan kita obrolkan hari ini. Kecuali kalau Ibu
butuh orang lain gitu, misal bakal membahayakan Mbak Bella atau orang lain, nah itu nanti ibu akan sampaikan ke pihak yang tepat tentunya dengan persetujuan Mbak Bella, seperti itu ya Mbak. Nah kemudian yang kedua terkait dengan dokumentasi konseling hari ini juga ibu sudah menyiapkan presensi ya, ini juga bisa diisi dulu Mbak, silakan presensinya. Sudah. Terima kasih Mbak. Jadi Mbak Bella di sini kan datang mau cerita masalahnya ya. Kemarin juga udah ngisi formulir dulu sebelum berangkat ke sini kan. Tapi Ibu pengen dengar lebih jauh nih ceritanya, gimana sih, ada apa yang dirasakan atau bagaimana, ada masalah apa sih? Kayak kalau sejauh ini sih yang menurut aku masih belum bisa saya selesaikan sendiri itu masalah mengelola emosi. Mengelola emosi gitu. Jadi kayak masih susah mengungkapkan emosinya gitu. Susah mengungkapkan emosi. Itu gimana, emosi apa sih yang nggak bisa diungkapkan? Kayak marah atau sedih atau? Lebih ke marah sih. Kalau sedih masih bisa. Masih bisa Tapi kalau diungkapkan marah, gitu. kalau selain sama keluarga itu sungkan. Sungkan. Kayak sungkan aja. Sejak kapan kayak gitu Mbak? Sejak kapan ya? Sejak ya hampir 1,5 tahun ini. Udah lumayan ya. Berarti apa sejak di pondok apa gimana? Iya, mungkin sejak masuk pondok ya. Sebelumnya nggak apa-apa padahal, kalau marah juga ya udah marah gitu apa? Sebelumnya masih bisa marah, maksudnya mungkin dari kayak diemin orang, paling diemin orang gitu kan. Tapi kalau selama di pondok ini jadi nggak bisa. Kayak kalau misalkan saya mau diemin orang tuh kayak nanti dia sakit hati nggak ya? Saya juga saya juga pernah diemin orang, itu rasanya nggak enak. Jadi saya nggak mau diemin orang. Itu jadi tapi kayak so far tuh kayak kok aku kayak gini salah nggak sih gitu kan? Kayak aku kayak nggak bisa ngungkapin aku tuh baru emosi, aku tuh baru marah gitu, aku nggak bisa. Jadi teman-teman nggak tahu aku marah, aku emosi nggak tahu. Tapi kalau aku mau ngungkapin pun, aku mau bilang pun juga aku nggak enak. Ya berarti intinya kayak takut takut bakal ngecewain temennya gitu ya, takut bikin hatinya sakit gitu ya. Kira-kira apa yang dirasain kalau nggak bisa marah kayak gitu? Misal berarti ini fokusnya lebih ke nggak bisa marahin temen apa gimana Mbak? Iya gitu sih, mungkin kayak gitu. Jadi kalau misal ada yang temannya salah terus nggak bisa, sebenarnya berhak, kayak saya merasa berhak buat marah, saya merasa punya hak wajar kalau saya marah, tapi betul. nggak bisa kayak rasanya kayak masa aku marah sih, masa cuma kayak gini aku marah, masa cuma hal sekecil ini masa dibesar-besarin, masa jadi kayak aku selalu menyangkal kalau aku tuh jangan marah. Nah itu terus apa yang dirasain kalau misalnya nggak bisa marah kayak gitu? Ya pastinya kayak nyesek banget sih, kayak nggak bisa gerundel gitu ya. Aku mau ngeluh, tapi masa aku ngeluh terus, aku udah segede ini, aku udah kalau aku mikirnya gini, kalau misalkan aku ini udah segede ini, aku udah dewasa, kalau misalkan aku marah, aku diemin orang, itu kan kayak childish gitu. Iya, berarti mikirnya kayak gitu. Jadi positive thinkingnya tuh kayak gitu loh, biar nggak terlalu nyesek. Kayak gitu doang. Tapi kamu pernah nggak tersinggung gitu kalau misal ditegur orang atau gimana gitu? Kalau tersinggung udah pasti, cuman kan balik lagi respon kita ke feedback kita kan kayak gimana kan. Aku lebih kayak oh iya makasih gitu kan. Terus nanti paling nggak marah, nggak bisa marah, nggak tahu. Oke. Tapi menurut Mbak Bella tuh kalau misalkan temannya salah ya, terus Mbak Bella pengen negur gitu, nah tapi nggak berani, takut nyakitin hatinya, takut enggak dia berbuat salah sama Mbak Bella tapi Mbak Bella nggak bisa marah-marah ke dia. Ya, kayak gitu. Gitu ya, lebih tepatnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah kalau gitu tuh salah apa enggak sih? Iya itu makanya kalau misalkan salahnya karena saya nggak bisa mengungkapin emosi saya, benernya saya bisa nggak merunyam masalah gitu. Tapi ya ada salah ada benernya menurut saya, makanya caranya itu gimana saya juga nggak tahu gimana benernya gitu. Tapi yakin jadi nggak runyam masalahnya? Nggak tahu. Sejauh ini kayak ya udah nanti lama-lama bisa selesai sendiri gitu. Tapi ya kayak saya yang dikorbankan. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh.
Kalau sama keluarga gimana? Tetap bisa marah kayak gitu? Kalau sama keluarga, soalnya kan dari kecil udah deket kan, kayak mau ngungkapin apapun nanti los aja. Soalnya nanti balik lagi. Kalau sama keluarga kayak gitu emang udah pasti nggak bisa putus, nggak bisa pecah gitu kan. Kalau temen kan nggak bisa, kita nggak bisa. Oh, nggak bisa? Bisa itu nggak tahu kenapa, nggak tahu. Berarti udah pernah tuh kejadian kalau misal Mungkin. dia salah terus kayak ditegur atau dimarahin, punya salah ke kita terus kita marah ke dia, nah terus dia jadi emosi gitu apa gimana, jadi sakit hati, udah pernah apa belum? Baru gitu. takutnya kayak gitu, soalnya ada temen juga yang dia tuh kayak lebih ke over sensitif kan, jadi marah-marahnya tuh kayak ngambeknya, terus kayak itunya tuh kayak bikin orang kesel gitu loh. Dan aku nggak mau jadi orang kayak gitu, makanya nggak bisa ngungkapin apa. Jadi nggak mau jadi pemarah lah istilahnya. Tapi kalau sama teman deket nih, kan itu tadi sama keluarga kan, kalau sama teman deket gimana? Bisa juga apa tetap nggak bisa? Sama aja, nggak bisa juga. Paling marah cuman kayak aku ngomel, tapi ngomelku pun masih aku kasih bercanda, aku kasih candaan biar nggak terlalu gimana, nggak terlalu nyinggung lah. Walaupun ujung-ujungnya nanti dia diemin aku, tapi kayak ya karena dia teman dekat aku, dia ngerasa nyaman sama aku, makanya dia berani diemin aku. Tapi aku nggak gitu, aku nggak bisa kayak diemin siapapun orang itu, nggak bisa. Kayak walaupun itu teman dekatku sendiri nggak bisa. Iya, kayak serba salah gitu ya. Makanya. Terus kalau misal dipendam terus gitu emang jadi lega gitu, misal dia bikin salah sama Mbak Bella, terus Mbak Bella nggak bisa marah ke dia, nah terus jadi lega gitu, jadi tenang gitu apa enggak? Ya pastinya nggak tenang ya. Nggak tenang. Pasti kepikiran terus kayak kenapa sih kayak orang-orang tuh, kalau saya kadang mikir kayak orang-orang selalu aku pikir perasaannya, tapi orang lain nggak bisa mikir perasaan orang lain juga gitu loh. Makanya kadang kayak kok gini ya, tapi kita juga nggak bisa ngatur perasaannya orang lain kan, mereka punya sifat sendiri yang nggak bisa kita, itu pemikirannya kan juga udah beda-beda. Iya betul banget. Terus kalau misal Mbak Bella nahan marah, nahan emosinya, nah itu menurut Mbak Bella apakah hubungan dengan teman yang lagi konflik tadi itu apakah jadi baik? Iya, kadang-kadang jadi baik. Jadi baik. Soalnya kan nggak mempermasalahkan gitu. Saya yang ngalah. Nah, aku yang ngalah. Jadi kalau dalam suatu permasalahan kan udah pasti harus ada yang ngalah. Iya. Saya harus ngalah terus. Jadi aku pasti jadi dia yang ngalah. Milih biar nggak jadi masalah gitu. Milih nggak ribut. Saya tuh orangnya paling malas debat. Makanya daripada itu ya itu. Jadi kalau misal saya diem, saya baru bad mood, paling saya emang diem, tapi kalau ada orang ajak ngomong ya tetap saya jawab. Tapi kadang orang-orang di sekitar saya tuh kalau misalkan emang baru bad mood, baru diem ya udah benar-benar judes. Tapi saya nggak bisa gitu, nggak tahu, takutnya nanti orang lain nggak nyaman gitu. Itu benar-benar baru pas masuk pondok itu ya Mbak? Kalau mungkin dulu juga kayak gitu, cuman saya nggak terlalu separah ini, nggak separah sekarang. Nggak separah, dan lingkup pertemanannya kan lebih luas di pondok. Kayak lebih sering ketemu juga ya Mbak. Makanya jadi lebih sadarinya saya punya sifat kayak gini juga pasti pondok. Oke, berarti emang itu ya Mbak. Menurut Mbak Bella itu emang bisa bikin masalahnya nggak tambah besar gitu. Tapi kan malah jadi masalah di dirinya Mbak Bella. Jadinya kayak Mbak Bella merasa kayak nggak tenang gitu ya, tetap nggak tenang di dirinya, kayak kepikiran terus gitu juga. Pastinya overthinkingnya di situ. Tapi pernah nggak misal kamu lihat orang yang bisa mengungkapkan emosinya, gitu pernah? Pernah. Terus gimana mereka? Karena dia adalah orang yang terpandang, maksudnya kayak dia gimana ya, dia itu bisa mengungkapkan emosinya karena dia punya backingan lah. Ya. Tapi juga teman-teman yang lihat dia juga ada yang ngerasani gitu loh, kayak ada yang bener kayak kok dia dikit-dikit marah atau gini. Nah, itu kan juga sebenarnya bikin pandangan orang lain ke kita kan jadi buruk kan, karena kita juga nggak bisa manage kayak emosi kita. Tapi kalau nggak dikeluarin juga lama-lama terpendam terus. Takutnya nanti meledak gitu. Jadi sebenarnya baik nggak sih buat mendam emosi? Nggak tahu.
Kok enggak ya, mungkin baiknya di apa ya, permasalahannya makin gimana ya, mungkin di sosialnya bagus, cuman kalau di sayanya sakit juga lama-lama. Ya berarti nggak baik kan? Iya, ada baik nggak baiknya. Iya. Tadi kan Mbak Bella juga bilang takut buat sampai mengecewakan orang lain, nggak mau bikin hatinya sakit. Nah, emang kalau kayak gitu tuh bikin apakah Mbak Bella itu harus selalu nyenengin orang itu gitu? Apa harus selalu nyenengin orang lain? Sebenarnya enggak sih, Enggak kan? bukan tanggung jawab. Iya, bukan tanggung jawab Mbak Bella kan. Jadi udah tahu. Iya. Tapi masih nggak enak juga, Masih nggak enak juga. biasin amarah tuh kayak nggak bisa gitu. Ya kan tuh kayak amarah tuh kan kalau menurut saya lebih sesuatu yang negatif. Makanya untuk mengeluarkan sesuatu yang negatif itu agak berat. Berarti selama ini benar-benar kayak dipendem doang, nggak pernah nggak sih ada momen ketika berani gitu buat marahin temennya? Enggak sih. Nggak Belum. pernah sama sekali. Enggak, paling cuman mukanya datar terus suaranya agak tegas. Tapi itu pun juga di forum, bukan yang marah-marah gitu. Balik lagi, soalnya saya tahu gimana rasanya dimarahin, saya tahu gimana rasanya didiemin, dan itu gak enak. Apalagi kalau misalkan terang-terangan marah-marahnya, terang-terangan dieminnya di depan umum gitu kan, itu kan paling nggak suka, saya paling nggak suka kayak gitu. Makanya sebisa mungkin kalau emang ada masalah ya udah saya yang ngalah, daripada semakin runyam, daripada semakin panjang kan. Jadi gitu pikirnya. Berarti kayak pengen walaupun temennya salah tapi Mbak Bella tuh tetap pengen hubungannya baik-baik aja, tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri. Iya gitu, benar. Terus menurutnya Mbak Bella emang yang benar gimana sih harusnya? Ya mungkin bisa ngelampiasin emosinya gitu. Cuman dengan cara yang benar, tapi kurang tahu gimana caranya. Pengennya bisa ngelampiasin emosi biar nggak ngorbanin diri sendiri. Cuman ya masih takut. Tapi mau buat berubah? Insya Allah Mau. Insya Allah mau. Tapi udah yakin belum kalau misal melampiasin emosi itu nggak apa-apa? Mungkin kita harus sekali-kali bisa itu sih. Iya, harus bisa seperti itu. Bisa kayak gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ya orang nggak bakal tahu kita baru ngerasain apa. Betul. Ya menyampaikan emosi itu nggak apa-apa, karena kan kalau misal emang dipendem ya nanti lama-lama kayak malah suatu saat bisa meledak gitu kan, nggak baik ya Mbak. Nah, udah yakin belum kalau Mbak Bella bisa buat melampiaskan emosi? Misal setelah ini bakal ada suatu kejadian nih, nah Mbak Bella mau nggak buat nyoba buat misal ngomong lah, seenggaknya nyoba dulu buat ngomong ke dia gitu? Insya Allah sih. Ya nggak bisa, mungkin nggak bisa secara langsung ya. Kan Insya Allah mau nyoba. Ya betul. Ya soalnya ya Mbak Bella kan juga ya berhak lah buat ngomong, apalagi kalau misal dianya yang salah, tapi masa Mbak Bella terus yang ngalah? Kan kalau misal dia sadar diri mah ya dia pasti minta maaf terus biar clear semuanya. Tapi kalau enggak kan Mbak Bella lagi yang ngalah, harus yang mendem emosi lagi. Udahlah biarin aja, nggak apa-apa lah. Ya itu kan nggak baik banget lah buat, apalagi buat mental kita juga terutama ya. Mbak Bella tuh berhak didengar, berhak menyampaikan apa yang Mbak Bella rasakan ke temennya tadi. Nah, di sini Ibu mau ajarin dulu kalau Ibu tuh caranya dengan yang pertama, kalau Ibu loh ya, misalnya tenangin diri dulu, misal lagi emosi gitu kan, tapi misal dia salah ke kita terus emosi banget nih, ya tenangin diri dulu, tarik napas, relaksasi. Jadi tarik napas terus dihembuskan gitu, terus ditenangin hatinya, dilus-lus dadanya juga nggak apa-apa kan, biar tenang gitu ya, tenang. Nah terus kalau misal udah tenang, cerita dulu ke orang terdekat, ke siapa, punya teman dekat kan Mbak? Ada. Mungkin ke keluarga juga kalau memang kondisinya benar-benar membutuhkan dukungan dari keluarga, ya cerita ke keluarga kan yang paling ngerti kondisi kita ya. Kalau enggak ya ke teman terdekat, buat seenggaknya buat mengeluarkan emosinya dulu, jangan dipendem sendiri gitu. Nah terus kalau misal udah tapi belum bisa membantu, itu Mbak Bella bisa tulis apa yang Mbak Bella rasain, apa yang Mbak Bella pingin sampaikan ke dia. Nah mungkin caranya gini Mbak, ini bisa saya kasih tahu ya, ini nanti bisa dibawa pulang juga. Jadi
Jadi yang pertama tuh ditulis misal ini hari apa ya, harinya apa, terus habis itu apa sih yang aku rasain, apa yang aku rasain, ditulis di sini. Ini kayak tabel gitu kan. Terus habis itu apa yang ingin aku ucapkan ke dia, apa yang ingin aku ungkapkan ke dia. Nah ini tuh biar apa, biar mengeluarkan emosi itu tadi, seenggaknya kan bisa nggak terpendam lah ya. Kalau misal tadi yang cerita ke temen atau ke keluarga belum cukup, bisa ditulis apa yang dirasain, apa yang pengen kamu bilang ke dia. Nah terus habis itu kalau misal udah siap, kamu bisa bilang ke dia. Tapi ya walaupun mungkin bagi Mbak Bella ini bakal susah banget ya Mbak. Iya, adaptasi dulu. Tapi ya kalau kita nggak mau berubah ya gimana? Kalau kita nggak mau mencoba ya kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi bilangnya pelan-pelan aja, dengan kepala dingin lah. Dengan kepala dingin bilangnya pelan-pelan, terus apa? Ya kan Mbak Bella nggak pingin menyakiti hatinya, jadi ya pakai kata-kata yang emang nggak menyinggung gitu. Nah, kalau itu dari Ibu, kalau dari Mbak Bella gimana? Kira-kira ada gambaran nggak? Belum ada. Berarti mungkin mau coba dulu ya yang udah disampaikan. Oke. Gitu Mbak, udah tahu apa ada yang mau ditanyain dulu nggak buat udah sih insya Allah udah cukup puas. Mungkin nanti bisa dicoba dulu ya Mbak, walaupun kayak kelihatannya mungkin sekarang kayak enggak deh, kayaknya aku nggak bisa, kalau cuman kayak gitu aku nggak bisa. Tapi kalau nggak coba kan kita juga nggak tahu gimana. Nah, ini sebenarnya masih langkah yang paling kecil sih buat nyoba, buat gimana sih biar aku bisa melampiaskan emosi, biar aku nggak mendem semuanya sendiri gitu. Oke, gitu ya Mbak. Terus gimana rasanya sekarang? Udah lega apa udah? Ya, udah lumayan lega sih. Lumayan. Udah dapat solusi juga, jadi mungkin bisa diterapkan nanti. Oke, lumayan lega ya. Ya mungkin belum sepenuhnya karena belum dicoba juga kan. Banget. Ya masalahnya kan belum hilang ya. Nah mungkin bisa dicoba dulu, terus ya semoga bisa membantu lah ya Mbak. Terus gimana? Apa yang Mbak Bella dapatkan dari sesi konseling kita hari ini? Ya itu mungkin dari sebenarnya nggak baik juga mendem emosi kan, mendem amarah juga nggak terlalu baik buat mental saya juga, dan dapat solusi juga gimana caranya. Alhamdulillah banget ya aku bisa mungkin nyoba step by stepnya, kurang lebihnya ya kayak gitu. Oke. Terus udah tahu belum besok kalau misal terjadi lagi mau ngapain? Udah tahu ya? Udah. Oke. Masih berpikir kalau ngungkapin emosi itu bisa ngecewain orang lain nggak? Masih pikir seperti itu nggak? Ada sedikit masih ada sedikit. Oke, nggak apa-apa, kan pelan-pelan ya, nggak bisa emang langsung hilang begitu aja. Ya gimana ya, kita juga nggak bisa nyenengin orang terus, nggak bisa, kita nggak perlu buat orang seneng lah. Ya kalau emang itu nyusahin ya kita harus bilang ke dia, jangan sampai ya ngorbanin diri sendiri lah. Kayak yang Mbak Bella lakuin. Nah itu ya nggak baik juga buat diri sendiri kan. Ya emang kalau sama temennya jadi nggak apa-apa, tapi kan Mbak Bella sendiri yang nggak enak, yang sakit ya Mbak. Emosi itu juga wajar. Nah buat menyampaikan perasaan itu juga perlu lah pasti. Berarti emang benar-benar selama ini nggak pernah Mbak? Kuat banget Mbak. Nangis di belakang. Nangis di belakang. Ya, sampai nangis juga ya? Iya pernah curhat sama temen yang emang kan ada masalah sama A. Nah saya curhat sama yang B. Aku nggak bisa itu, tapi nggak bisa negur dia, nggak bisa itu. Terus yang B ini sebenarnya udah kayak greget juga gitu loh, kayak nggak apa-apa, kamu tak emosi aja, nggak apa-apa, gini nggak baik nanti kalau kamu pendam terus. Tapi tetap nggak bisa. Terus ya udah saya nangis, cuman kayak ya udah ngelapisin emosinya dengan nangis, nggak ada yang tahu, ya udah gitu doang sih paling. Tapi terus jadi selesai nggak masalahnya? Apa masih kepikiran terus? Apa udah ya udah selesai gitu? Kemarin sempat damai sih, jadi alhamdulillah juga sih. Jadi kayak kadang tuh ada yang diem dulu, jadi kayak diemin saya dulu, nanti kalau dia udah sadar baru dia minta maaf. Kalau nggak saya yang negur langsung. Jadi kalau negur berani, cuman kalau misal marahnya nggak bisa. Diemin orang itu nggak bisa.
Ya nggak apa-apa. Kan Mbak Bila juga udah datang ke konseling hari ini ya, harapannya semoga nanti benar-benar bisa membantu ya Mbak. Soalnya ya gimana kalau masalah emosi itu juga bahaya banget kalau terus-terusan dipendem. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mau hadir, mau terbuka, mau menyampaikan apa yang dirasakan, mau Makasih. menceritakan. Iya, kan tadi juga udah cerita banyak banget gimana sih apa yang dipikirin, apa yang dirasain. Ya semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa membawa Mbak Bella menjadi perubahan yang positif ya, yang seperti yang diinginkan tadi. Iya. Bisa melampiaskan emosinya. Oke. Sepertinya konseling hari ini sudah cukup Mbak. Ini bisa dibawa pulang ya Mbak tadi buat yang bantuan. Oke, sebelum pulang ini ada refleksi dulu yang bisa diisi sama Mbak Bella. Silahkan Mbak, bisa diisi Mbak. Sudah. Oke, terima kasih ya Mbak. Habis ini mau ada kegiatan lagi apa pulang? Mungkin pulang. Mau pulang. Udah ditunggu temennya apa gimana ini? Mungkin. Oke. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Bella. Ibu sangat mengapresiasi keberanian Mbak Bella untuk datang hari ini, untuk mau cerita hari ini gitu. Terima kasih juga ya bimbing dalam ini Ya. dalam konseling ini, jadi Ya. bisa dapat solusi juga dan mau mendengarkan saya juga. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Mbak. Oke, mau langsung pulang apa mau di sini dulu nunggu temannya? Mungkin langsung pulang aja. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Mbak. Iya.